Selamat siang pemirsa IDEX Channel, kembali berjumpa dalam IDEX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vina Munawar, inilah IDEX First Session selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Dewan Perwakilan Rakyat akan mencabut sejumlah kebijakan DPR, termasuk tunjangan jumbo bagi anggota Dewan, serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Hal tersebut disampaikan Presiden usai bertemu sejumlah pemimpin partai politik di Istana Negara hari Minggu kemarin. Prabowo mendukung langkah para ketua umum partai politik yang telah mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh. Prabowo meminta masyarakat untuk tetap tenang dan percaya kepada pemerintah di tengah meningkatnya tensi politik dan aksi massa yang terjadi di berbagai daerah. Presiden menegaskan pemerintah beserta seluruh partai politik berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat. Seperti diketahui, DPR menjadi sorotan karena adanya tunjangan rumah senilai 50 juta rupiah per bulan untuk setiap anggota. Selain itu, anggota DPR juga disorot karena melakukan kunjungan ke luar negeri. Besarnya tunjangan anggota DPR ini memicu unjuk rasa di sejumlah daerah yang kemudian berubah menjadi kericuhan dalam beberapa waktu terakhir. Pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto meyakini dampak aksi demonstrasi yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir terhadap ekonomi hanya bersifat jangka pendek. Fundamental perekonomian Indonesia saat ini juga memiliki ketahanan yang solid. Erlangga menyebut langkah strategis yang sudah diambil pemerintah diharapkan mampu membuat situasi politik dan ekonomi kembali pulih. Komunikasi aktif dengan para pelaku pasar dan investor pun dipastikan akan tetap harus dilakukan agar aktivitas perdagangan dan iklim investasi dapat berjalan lancar. Erlangga menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk mempertahankan roda ekonomi agar terus berputar dengan berbagai macam program, sehingga lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Terkait dengan situasi terkini dengan fundamental ekonomi yang solid, pemerintah yakin dampak dan dinamika sosial politik yang terjadi terhadap ekonomi harapannya bersifat jangka pendek dan pemerintah terus mendorong optimisme untuk jangka menengah. Sementara itu pemirsa, kalangan pengamat ekonom menilai pemerintah harus menjaga kestabilan ekonomi secara maksimal, di mana salah satu sektor yang akan terdampak tak lain adalah sektor investor real. Pengamat ekonomi Selios Nailul Huda menegaskan pemerintah harus tetap menjaga kestabilan ekonomi di tengah gelombang aksi unjuk rasa, di mana aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh mengakibatkan sentimen negatif bagi para pelaku pasar, terutama bisa berdampak terhadap investasi di sektor real. Untuk itu, Selios berharap pemerintah bisa menciptakan suasana yang kondusif yang mendorong kestabilan ekonomi. Ketidakstabilan politik akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi dalam negeri. Nah, pada akhirnya akan memengaruhi kondisi usaha Indonesia, IHSG itu pasti akan memerah. Nah, selain itu, investor sektor real itu juga akan mengurungkan niatnya untuk masuk ke Indonesia untuk berinvestasi di
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara guna membahas sejumlah isu terkini, termasuk isu pengelolaan sumber daya alam. Dalam keterangan persnya, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan aparat diminta untuk menindak tegas pihak-pihak yang memanfaatkan sumber daya alam yang tidak sesuai aturan. Sesuai perintah Presiden, Polri dan Kejaksaan Agung diminta untuk tidak menyurutkan penindakan terhadap para pelanggaran aturan di bidang sumber daya alam. Mehan memastikan Polri dan TNI akan terus bekerja sama untuk menegakkan aturan serta menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa. Panglima TNI akan dibantu oleh Kepala Staf Angkatan, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut, serta Angkatan Udara untuk terus memelihara keamanan di wilayah nasional kita dan melakukan upaya-upaya pengamanan dan penertiban terhadap sumber daya alam yang mungkin dipergunakan secara tidak memenuhi ketentuan yang berlaku menurut undang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendorong stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU swasta atau non-pemerintah untuk membeli produk BBM dari kilang Pertamina. Hal ini menyusul kosongnya stok BBM di sebelumnya lagi SPBU swasta beberapa waktu lalu. Pemerintah melalui Kementerian SDM mempersilakan SPBU swasta Shell dan BP untuk membeli bahan bakar minyak atau BBM dari Pertamina dan tidak mengandalkan impor untuk mengatasi kekosongan stok BBM di SPBU swasta. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, pembelian BBM dari Pertamina guna menjaga keseimbangan neraca dagang energi nasional. Mengingat stok BBM yang dimiliki Pertamina saat ini dalam kondisi berlebih. 100% kuota di 2024 plus 10%. Jadi contoh, kalau di 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta, maka di 2025 dia mendapat 1.100.000. Oke? Dan itu sudah kita lakukan. Nah, kalau ada yang masih kurang, ya serahkanlah, beli juga di Pertamina. Bahlil memastikan pemerintah telah memberikan kenaikan alokasi impor kepada badan usaha swasta di luar Pertamina sebesar 10% dari alokasi tahun ini. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas alias Gus Yakut kembali memenuhi panggilan penyidik KPK. Dengan menenteng map berwarna biru, Gus Yakut tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9:18 waktu Indonesia bagian Barat. Gus Yakut diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji 2024. Mantan Menteri Agama era Presiden Jokowi ini mengaku tidak membawa dokumen apapun untuk diserahkan kepada penyidik pada hari ini. Sebelumnya, KPK telah mencegah Gus Yakut untuk berpergian ke luar negeri dalam 6 bulan ke depan. KPK juga telah menggeledah rumah Gus Yakut di Jakarta Timur. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti penting seperti dokumen dan telepon genggam. KPK juga menyebut kasus ini merugikan negara lebih dari 1 triliun rupiah. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di IDX First Session Closing. Masih di IDX First Session Closing, pemirsa. Pengembangan properti PT Intiland Development Tbk terus berupaya menekan beban utang perseroan. Hingga akhir 2025, utang ditargetkan turun menjadi 3,5 triliun rupiah. Pengembang properti PT Intiland Development Tbk atau dengan kode saham DILD terus berupaya menekan beban utang perseroan. Direktur Utama Intiland Archit Noto Pradono mengatakan posisi utang dan beban bunga terus menurun dalam 3 tahun terakhir.
Hal ini berkat strategi efisiensi pembiayaan termasuk pelunasan pinjaman berbunga tinggi dan divestasi aset non-core. Menurutnya langkah ini penting untuk memperkuat struktur keuangan sekaligus menjaga stabilitas perseroan. Baru-baru ini Intiland melunasi sukuk ijarah berkelanjutan 1 tahap 2 tahun 2022 senilai Rp250 miliar yang jatuh tempo 25 Agustus. Sebelumnya pada Desember 2024 perseroan juga melunasi sukuk ijarah seri A senilai Rp125 miliar. Intiland kini masih memiliki kewajiban sukuk ijarah seri B senilai Rp125 miliar yang jatuh tempo 2 Desember mendatang. Adapun pelunasan ini menjadi bagian dari strategi utama Intiland dalam menurunkan jumlah utang yang ditargetkan tersisa Rp3,5 triliun di akhir tahun 2025. Langkah ini sekaligus menjadi upaya nyata perseroan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian serta menjaga tata kelola keuangan yang sehat. Berbagai sumber untuk IDXNO. Kinerja keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGAS telah dilaporkan untuk semester pertama tahun 2025. Meski pendapatan naik, laba perusahaan justru tertekan. PT Perusahaan Gas Negara Tbk melaporkan pendapatan sebesar 1,94 miliar dolar Amerika Serikat pada semester pertama 2025. Angka ini tumbuh 5,43% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai 1,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sebagian besar pendapatan berasal dari penjualan gas kepada pelanggan industri dan komersial yang mencapai 1,32 miliar dolar Amerika Serikat. Pendapatan juga datang dari pelanggan rumah tangga sebesar 24,74 juta dolar Amerika dan dari SPBG sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat. Meski pendapatan naik, beban pokok pendapatan juga melonjak 13,29% menjadi 1,62 miliar dolar Amerika Serikat. Kondisi ini membuat laba bruto PGAS turun 21,52% menjadi 319,62 juta dolar Amerika dibandingkan 407 juta dolar pada semester pertama 2024. Tekanan kinerja keuangan berlanjut pada laba bersih perusahaan. Laba bersih PGAS turun 22,60% menjadi 144,42 juta dolar Amerika Serikat. Dari sebelumnya 186,60 juta dolar Amerika pada semester pertama 2024. Penurunan laba ini salah satunya dipengaruhi oleh rugi selisih kurs sebesar 15,96 juta dolar Amerika Serikat. Pada akhir semester pertama 2025, PGAS memiliki total aset 6,42 miliar dolar Amerika, terdiri atas liabilitas 2,95 miliar dan ekuitas 3,47 miliar dolar Amerika Serikat. Tim Liputan, IDXNO. Pemirsa, kinerja PT Alamtree Resources Indonesia Tbk atau emiten berkode saham ADRO pada semester pertama 2025 tertekan tajam. Laba bersih perseroan anjlok hingga 77% seiring penurunan pendapatan dan melemahnya harga batu bara. PT Alamtree Resources Indonesia Tbk, emiten berkode saham ADRO yang merupakan emiten afiliasi pengusaha Boy Thohir, melaporkan penurunan kinerja sepanjang semester pertama 2025. Perusahaan membukukan laba bersih sebesar 174 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,83 triliun rupiah. Berdasarkan laporan keuangan, ADRO mencatatkan pendapatan usaha sebesar 857 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 13,92 triliun rupiah. Angka ini turun 18,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 1,05 miliar dolar Amerika Serikat. Kontribusi pendapatan ADRO didukung dari penjualan ke pihak ketiga sebesar 234 juta dolar Amerika Serikat serta jasa pertambangan sebesar 393 juta dolar Amerika Serikat. Meski beban pokok pendapatan turut menurun 3,5%, laba bruto ADRO tercatat merosot hingga 38% secara tahunan. Seiring hal itu, laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk ADRO turun tajam hingga 77,5%. Dari sebelumnya, 778 juta dolar Amerika Serikat menjadi hanya 174 juta dolar Amerika Serikat pada paruh pertama 2025. Hingga akhir Juni 2025, total aset ADRO turun menjadi 6,40 miliar dolar Amerika Serikat dari sebelumnya 6,70 miliar dolar Amerika Serikat pada Desember 2024. Saham ADRO di Bursa Efek juga terkoreksi 0,85% pada penutupan perdagangan 29 Agustus 2025 dan sudah turun lebih dari 30% sepanjang tahun berjalan. Tim Liputan IDX Channel.
PT Charon Pokpan Indonesia Tbk, emiten berkode saham CPIN, menuntaskan transaksi afiliasi senilai 24,56 miliar rupiah. Transaksi ini dilakukan untuk mendukung fasilitas pembibitan unggas melalui entitas terkendali perseroan. PT Charon Pokpan Indonesia Tbk, emiten berkode saham CPIN, melalui anak usahanya PT Charon Pokpan Jaya Farm, secara resmi menyelesaikan pembelian tanah dan bangunan serta mesin dari PT Istana Satwa Borneo. Total nilai pembelian diprediksi sekitar 24,56 miliar rupiah. Rincian transaksi tersebut tanah seluas 38.389 meter persegi di Desa Nusa Indah, Bati-Bati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan serta dibangun yang tersedia di atasnya dengan nilai 19,34 miliar rupiah. Ditambahkan juga mesin dan peralatan senilai 5,22 miliar rupiah. Presiden Direktur CPIN Chu Thomas Effendi menyatakan bahwa transaksi tersebut dilakukan untuk memperkuat fasilitas pembibitan unggas bagi entitas anak. Langkah ini dinilai strategis untuk menunjang produksi unggas dan meningkatkan efisiensi operasional CPIN. Transaksi ini merupakan bentuk aksi afiliasi di antara perusahaan yang semua dikendalikan oleh CPIN, di mana Charon Pokpan Jaya Farm menguasai 99,99% saham secara langsung, serta Istana Satwa Borneo menguasai 99,99% secara tidak langsung. Hal ini diserahkan kekuatan aset di dalam rantai pasok perseroan. Sebelumnya CPIN juga telah menyelesaikan transaksi afiliasi besar senilai sekitar 430 miliar rupiah pada pertengahan Agustus 2025. Dengan langkah ini, CPIN terus memperkuat infrastruktur pembibitan unggas di berbagai lokasi strategis negara. Tim Liputan, IDX Law. Pemirsa, kita beralih ke update penutupan IHSG sesi pertama hari ini, di mana IHSG pada sesi pertama hari ini ditutup melemah 0,76% ke level 7.770,98. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 7.620 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.779. 158 saham mengalami kenaikan, 549 saham mengalami penurunan, dan 99 saham stagnan atau tidak berubah. Adapun top gainers atau saham-saham mengalami penguatan tertinggi antara lain ada Antam yang mengalami penguatan 6,91%, BRMS mengalami penguatan 4,68%, Humi mengalami penguatan 4,57% dan AADI mengalami penguatan 3,26%. Dari top losers pemirsa atau saham-saham mengalami penurunan terdalam ada BMRI yang mengalami penurunan 1,48%, BBRI mengalami penurunan 1,48%, WIFI mengalami penurunan 3,35% dan Telkom mengalami penurunan 1,6%. Sementara dari pergerakan sektoral pemirsa, kesehatan dan industri sama-sama mengalami kenaikan di 2,24% dan 1,21%. Sementara transportasi dan logistik mengalami penurunan di 1,69%. Begitu juga dengan keuangan yang mengalami penurunan di 1,57%. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di IDX for Session Closing. Pemirsa, DJI resmi meluncurkan DJI Mic 3 sebagai generasi terbaru mikrofon nikrabel dengan desain ringkas dan fitur canggih. Produk ini hadir dengan beragam teknologi baru seperti jangkauan hingga 400 meter, fitur preset voice tone, dan baterai tahan lama hingga 28 jam. DJI resmi mengumumkan kehadiran DJI Mic 3. Mikrofon nirkabel terbaru yang hadir dengan desain sangat ringkas dan fitur unggulan. Dua modul transmitter yang hanya berbobot 16 gram dilengkapi dengan sistem magnetik, memudahkan pengguna untuk memasangnya di berbagai media. Dalam kondisi ideal, DJI Mic 3 mampu terhubung hingga jarak 400 meter, lebih jauh dari generasi sebelumnya yang hanya 250 meter. Kemampuan ini memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pengguna dalam merekam audio di berbagai situasi. Untuk kualitas audio, DJI Mic 3 menjadi mikrofon nirkabel pertama dengan fitur preset voice tone. Tersedia 3 pilihan yaitu regular, rich, dan bright, yang dirancang untuk mengoptimalkan suara rendah dan tinggi dalam berbagai skenario.
Mic 3 juga hadir dengan fitur kendali gain adaptif dengan dua opsi, automatic dan dynamic. Fitur ini memastikan suara tetap konsisten sekaligus menghindari distorsi akibat perubahan volume yang tiba-tiba. Untuk daya tahan, transmitter DJI Mic 3 mampu bertahan hingga 8 jam. Sementara receiver bisa hingga 10 jam dalam sekali pengisian. Dengan case pelindung, daya guna dapat ditingkatkan hingga 28 jam. Produk ini akan dijual perdana di Eropa dengan harga mulai €199 atau sekitar 3,8 juta rupiah. Sebagai sumber ada Channel. Property Games siap merilis Dead Zone Roach di PlayStation 5 dan Xbox Series pada 3 September 2025 mendatang. Game tembak-tembakan Roach Light ini menawarkan mode kooperatif hingga 3 pemain dan fitur crossplay lintas platform. Property Games resmi mengumumkan peluncuran Dead Zone Rogue pada 3 September 2025 di PlayStation 5 dan Xbox Series. Game ini akan hadir dengan berbagai edisi termasuk Operative Pack dan Deluxe Edition yang langsung tersedia saat perilisan. Sebelumnya Dead Zone Rogue sudah dirilis dalam akses awal untuk PC melalui Steam pada 29 April lalu. Peluncuran penuhnya juga telah terjadi pada 11 Agustus 2025 sebelum akhirnya melebar ke konsol generasi terbaru. Game ini mengisahkan pemain yang terbangun di kapal luar angkasa ISS-X tanpa ingatan. Untuk bertahan hidup, pemain harus melawan musuh, mengumpulkan perlengkapan langka, dan memperkuat diri dengan augment yang unik. Dead Zone Rogue bisa dimainkan secara solo maupun kooperatif hingga 3 orang. Strategi tim meliputi menandai musuh, menyingkronkan serangan hingga menyerbu dengan kekuatan penuh untuk melawan bos biomekanik dan berbagai musuh robotik. Tersedia lebih dari 30 senjata yang dapat dimodifikasi dengan elemen api, es listrik, hingga void. Versi konsol juga akan mendukung fitur crossplay di semua platform sejak hari peluncuran. Berbagai sumber ada di Channel. Pemirsa, Qualcomm menggemparkan industri teknologi dengan chip flagship terbarunya yang mencetak skor Antutu lebih dari 4 juta. Meski namanya masih simpan misteri, chip super cepat ini siap diperkenalkan pada Snapdragon Summit pada 23 September mendatang. Qualcomm kembali memecahkan rekor dunia lewat chip flagship terbarunya. Chip ini mencapai skor Antutu lebih dari 4 juta, jauh melampaui rata-rata chip flagship saat ini yang hanya berada di angka 2,5 hingga 3 juta. Meski performa sudah diungkap, nama resmi dari chip ini masih membingungkan. Beberapa sumber menyebutkan Snapdragon 8 Elite Gen 2, namun ada pula laporan yang meyakini akan dinamakan Snapdragon 8 Gen 5. Kekeliruan penamaan ini bukan hal baru bagi Qualcomm, namun kini terjadi pada seri flagship. Kepastian soal identitas chip diharapkan terungkap dalam acara Snapdragon Summit pada tanggal 23 September mendatang. Terlepas dari nama, kapasitas chip ini terlihat menjanjikan dengan konfigurasi CPU yang kuat. Terdapat 2 inti prime berkecepatan 4,61 GHz dan 6 inti performa tinggi berkecepatan 3,63 GHz. Didukung GPU Adreno 840 untuk grafis dan AI tingkat lanjut. Skor Antutu yang tembus 4 juta memberikan kelompatan besar bagi Qualcomm. Hasil ini membuktikan bahwa chip terbaru mereka siap menjadi salah satu prosesor mobile terkuat di pasar global. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Vina Munawar, pamit undur diri dan sampai jumpa.